100 tahun lalu, manusia dan bangsa kami hidup berdampingan, saling bantu. Tapi kini hati manusia berubah. Mereka anggap kami aneh. Untuk bahan, ambil otot dan tulang. Buat alat sihir, kulit dicabut hidup-hidup, jadi mantel. Bahkan ambil jantung dan hati. Untuk ramuan obat. Apalagi seperti kamu, Kiki. Kucing kecil penuh keberuntungan. Jika ditemukan pendeta, pasti dijadikan jimat. Dipakai di badan. Tak semua manusia jahat. Orang yang pernah kutemui baik, dia sangat baik. Bunuh dia. Bunuh siluman itu. Berhenti. Kucing ini masih kecil. Kenapa kau menyiksa? Kalau besar jadi siluman kucing, Ada siluman baik, ada buruk, dia belum sakiti kamu. Tapi kamu? Dia yang selamatkan aku. Nanti aku jadi manusia. Pasti balas budi. Dia benar-benar baik. Xiao Qiki, meski dia tolong kamu sekarang, hati manusia mudah berubah. Apalagi, dunia di bawah gunung berbahaya. Kalian harus ingat, jangan turun gunung. Cukup sampai sini. Bubar. Aku harus balas budi ini. Kakek pohon, aku akan jaga diri. Setelah balas budi, langsung pulang. Oh, hampir lupa. Identitasku harus disembunyikan. Tuan Song suruh kita cari gadis untuk ganti pengantin. Tapi Tuan Muda Ning hampir mati. Jelas saja, buat pengusir sial. Sudahlah, biar saja. Yang penting kita selesaikan tugas ini. Dapat 50 tel perak. Hei, gadis ini oke. Tuan Ning. Dokter, putra saya koma hampir setahun. Obat tidak masuk. Akupunktur gagal. Ada cara lain untuk sembuhkan? Tuan Ning, selain lama berbaring, kaki lemah. Tak temukan penyakit lain. Maaf, saya tak mampu. Ini formasi maut dibuat Tianxi, langsung oleh Tianxi. Beberapa hari lagi, formasi genap setahun. Kamu harus pergi, gabung ibu di sana. Saat itu, keluarga Ning ini tak ada lagi yang bisa halangi saya. Kenapa bangun langsung di sini? Tiba-tiba ada di tempat ini. Dunia memang serem kayak kata kakek pohon. Benar kata kakek pohon, dunia menakutkan. Bibi, Tuan, keluarga Song kirim nona kedua. Mereka sudah antar nona kedua. Nona kedua. Kapan keluarga Song punya nona kedua? Song punya nona kedua baru. Tuan Song bilang, nona kedua tinggal di desa. Dia dibesarkan di rumah lama, baru-baru ini dibawa ke kota.
Kenapa di sini gelap semua? Benda hitam di mana-mana. Sudah cukup, bawa dia pergi dulu. Ya, Persis sama. Ini rumah penyelamatku? Benar dia, benar penyelamatku. Kakak, kakak bangun. Kakak, Ciki datang selamatkan kamu. Ini. Tuan muda juga bukan buat kamu sentuh. Kamu anak liar, jangan dekati dia. Cepat panggil dokter. ya. Bukan, Paman. Ciki cuma ingin usir yang gelap. Kakak pasti bangun. Ngaco. Mulai sekarang. Dilarang masuk kamar ini. Anak kecil, mau bangunkan dia? Lucu banget. Ayah. Fucio, kamu sadar? Mana mungkin? Dasar anak bandel, bisa pecahkan formasi. Keajaiban Tuan Ning. Tuan muda sudah tak bisa disembuhkan, tapi sekarang semua baik. Cuma masalah kaki ini. Saya perlu ambil obat lagi. Terima kasih, Dok. Bibi, ikut ambil obat dengan Dok. Ya, Tuan. Fucio, setahun koma. Tubuh ini ada bagian lain. Sakit nggak? Aku rasa semua baik. Bagus. Dulu ada guru bilang, keluarga Ning dapat bintang keberuntungan. 77 datang kamu bangun. Menurutku, 77 itu bintang keberuntungan keluarga Ning. Paman, kataku kakak, pasti bangun. Gadis kecil ini, kayak pernah lihat. Ayah, adik ini? Dulu, kakekmu sudah jodohkan kamu. Dia calon istrimu. Ayah, walau kakek yang jodohkan, sudah dijodohkan, tapi Kiki masih kecil. Di rumah, sebaiknya panggil kakak adik dulu. Ya, baik. Namanya juga anak kecil. Fucio, ini resep mahal dari ayah. Ayah carikan resep buatmu. Pakai inti siluman 100 tahun. Sangat menyehatkan. Bibi, kasih semangkuk ke Ciki. Ini barang mahal. Kenapa dia boleh minum? Aku nggak mau. Paksa ambil otot buat obat. Kakek pohon, semua benar. Kakak juga makan kita. Ayah, rasanya ini, bau aja udah. Sama-sama hidup, sangat kejam. Oke. Cepat bawa pergi. Barang bagus, kenapa nggak minum? Bibi. Tuan muda, ikan kukus rasa, cukup ringan. Anda baru sembuh, silakan coba. Ciki, ikan kukus datang. Akhirnya dibawa pergi. Jangan sampai ketahuan. Nanti ikut disiksa. Organ jadi obat. Ciki, mau makan ikan? Ya, Tunggu. Jangan-jangan kamu kucing? aku selesai. Gimana cara makan? Nona Song ini sangat tidak sopan. Kucing rakus kamu. Makan cepat. Minta lagi. Masih mau makan? Kakak, kenyang. Oke, main sana. Nanti kakak ajak ketemu nenek. Ya,
Masuk rumah pakai pura-pura hamil. Cuma perlu singkirkan si tua itu dan Ning Fukyu. Ibu rumah Ning pasti jadi milikku, cepat atau lambat milikku. Berhenti. Berhenti. Dasar bocah. Datang langsung ganggu aku. Jangan pergi. Belum puas main. Ya, min segar wangi. Apa itu? Gawat. Bibi. Gawat. Nenek muntah darah lagi. Waktu nenek tua habis. Sudah waktunya selesai. Bibi. Ada masalah. Nyonya tua muntah darah lagi. Daun min bunuh kucing. Semua sudah terbuka. Nenek sakit ya. Ciki juga ikut. Nenek. Cucu datang, Nek. Nenek. Fuciu, Nenek. Fuciu. Kupikir mereka bohong. Tak sangka, kamu benar-benar bangun. Nenek, selama hidupku, bisa lihat kamu, aku sudah puas. Nenek. Kakak. Di ruangan ini. Kenapa ada yang gelap juga? Ini, putri kedua keluarga Song kan? Kakak, apa ini? Itu dari istana. Dapatkan Xuanling Ziluo. Katanya kalau hirup, aroma Ziluo, tubuh makin sehat. Tapi, nenek kelihatan. Lemah banget. Nenek. Nyonya? Nenek. Xiao Qiki, bantu aku. Kakiku gatal. Siapa bicara? Kakak bunga ungu? Iya, aku. Kakak bunga ungu. Kamu tahu nenek. Kenapa beliau sakit? Ada sesuatu di potku ganggu. Itu hambat tumbuhku. Xiao Qiki, bisa bantu nenek dan aku. Kakak, aku bisa sembuhkan nenek. Ciki kamu. Ini bunga favorit nenek. Bunga kesukaan nenek. Tapi kakak bunga ungu bilang, di dalam sini ada yang bahaya buat nenek. Kok ada benda? Nenek. Di atas ada tanggal lahir nenek. Nenek. Ada yang mau celakai nenek. Nenek. Cepat panggil dokter. Tidak apa-apa, bakar saja ini. Ada orang. Hancurkan formasi saya. Tuan muda, anak kecil bicara. Jangan dianggap serius. Saya harus cepat. Panggil dokter. Nenek sadar. Nyonya tua. Nyonya tua sembuh. Ucapan Nona Kiki benar. Hebat. Nafas saya lebih stabil, lebih segar. Bagus. Berkat Kiki. Kakak, tapi rumah kalian gelap semua. Hal ini tak semudah yang kamu kira. Kita tak musuhi siapapun. Siapa yang tega, lakukan ini ke kita. Jangan takut, aku jaga kakak dan keluarganya. Bagus banget. Nenek sudah baik kan? Aku harus cari asal asap hitam, lindungi kakak sekeluarga. Guru,
Jimat yang Anda kasih sudah tak ampuh. Sejak gadis itu datang, Ning Fukyu sadar. Nenek juga sembuh. Jimatku itu tak mudah dipatahkan. Gadis itu bukan orang biasa. Myong, Apa itu? Gadis ini, jangan-jangan dia benar-benar siluman. Tetap saja, kamu harus cari cara lagi, biar nenek itu dan Ning Fukyu sama-sama susah. Main yang sangat tulus. Aku akan pakai kemampuan terbaik. Kamu cukup taruh benda ini di rumah Ning, di tempat paling tersembunyi. Dalam 3 hari, mereka berdua pasti kena masalah. ternyata kamu. Berhenti, mau apa kamu? Di dalam sini banyak yang gelap. Aku mau mereka semua. Usir keluar. Tidak bisa, ini aula leluhur Ning. Kamu cuma pelayan luar, cepat pergi. Aduh, lepaskan aku. Kalau tak ketemu, sudah terlambat. Ribut banget, tak sopan. Lepaskan aku. Tuan Nyonya. Ciki paksa masuk aula leluhur. Ciki, baik. Kesini. Tuan lihat dia. Tak hormat pada kami, tak peduli. Kurang ajar. Ini aula leluhur, bukan tempat main. Cepat keluar. Aku tak main. Ada yang jahat di sini. Ayah, mungkin Kiki. Dia curiga sesuatu. Sebelumnya, Fucho, ini aula leluhur, tempat pajang leluhur Ning. Di sini. Dia masuk tanpa izin sudah jelas. Kamu anak sulung Ning. Tak tahu aturan? tapi akhir-akhir ini banyak kejadian aneh. Ciki selalu tahu duluan. Maksudmu, aula leluhur Ning. Tempat aneh? Apa? Papan leluhur ini bisa celakai orang? Kakak, itu benda jahat. Itu yang menyakiti kamu dan nenek. Kalau dihancurkan, kamu bisa berdiri lagi. Brengsek. Itu Fukyu, itu altar ibu kandungnya. Sekarang, di sini, bukan giliranmu bertindak. Apa? Apa ibu Fukyu? Masih mau menyakitinya? Ayah, tenang. Semua salah Kiki ceroboh. Ciki jangan bicara. Pulang sama kakak. Aku tak berbuat kacau. Benda itu memang nakal. Bagaimana dia tahu jimat kuning di sana? Tuan, anak bodoh ini, walau besar di desa, tapi sangat tak sopan. Berani fitnah kakak di sini. Cepat usir dia. Tak masuk akal. Apa keluarga Song? Begitu cara didikmu, aturan dan sopan santun? Cepat keluar. Tak peduli lagi. Selamatkan kakak dulu. Maaf, Nyonya. Berani lempar aku, altar mendiang istri. Kamu sungguh tak hormat. Aduh, Cici kecil. Kenapa hari ini bertindak gegabah begini? Aku juga tak mau. Tapi, di dalam sini, ada hal jahat beneran. Ayah, nenek. Aku percaya, Cici bukan anak durhaka. Diam. Jangan manjakan dia lagi. Seseorang, ambil hukuman keluarga. Ayah, tunggu sebentar. Cici tak akan sakiti keluarga Ning. Cici, beneran ada hal jahat. Kakak, tunggu sampai ini hilang. Kamu bisa berdiri lagi. Tuan, bukan pembawa keberuntungan. Jelas pembawa sial. Bikin ribut di kuil, mau bikin keluarga Ning. Tak bisa tenang. Orang jahat begini. Harus diusir dari Ning. Ngaco. Fucu lumpuh. Sudah panggil banyak dokter, tetap tak bisa sembuh. Ibu tiri, cepat, ambil hukum keluarga. Masih kecil,
sudah kejam dan nakal. Hari ini, aku wakili keluarga Song, akan mendidik kamu baik-baik. Apa mungkin? Ini kata kakek pohon. Hati manusia gampang berubah. Cici pulang saja. Ayah jangan. Kakak, kakak kakimu. Kakak, kakimu. Fuciu, kamu bisa jalan. Kamu. Kakiku. Sudah bisa gerak. Cici benar. Kenapa bisa begini? Yeay, Cici tidak bohong. Kakak bisa berdiri. Cici baik. Kakak salah tuduh. Barang jahat masih di dalam. Ayah, nenek. Ini yang Cici bilang, barang jahat. Ternyata sembunyi di altar ibu. Kenapa lagi-lagi simbol? Apa di rumah ini? Benar ada orang jahat ganggu? Benda ini sembunyi begitu rapat. Bagaimana Song Ciki tahu? Jangan-jangan dia juga? Cukup. Dia cuma anak kecil. Mana bisa lakukan hal begini? Hal ini. Aku harus selidiki, sampai jelas. Kakak, benda jahat ini harus dihancurkan. Sudah, begitu kamu dan nenek. Aman sekarang. Dasar bocah, kamu lagi ganggu aku. Simbolku hancur lagi. Anak itu. Siapa sebenarnya dia? Guru tahu apa yang harus dilakukan. Dia bukan orang biasa. Sepertinya, aku harus ke rumah Ning sendiri. Akan kubersihkan masalahmu. Tidak boleh. Guru tahu kalau Anda pergi dengan identitas ini, bukankah langsung ketahuan mengakui jimat itu terkait dengan kita? Lalu bagaimana? Tak bisa pakai identitas guru tahu, tapi bisa ganti identitas. 1. Bisa masuk rumah Ning secara sah. Bahkan bisa tinggal lama di sana. Identitas apa? Jangan khawatirkan itu. Sudah kuatur. Nyonya, maaf. Ibu pasti maafkan kamu. Yan, ibu cari kamu bertahun-tahun. Mungkin gagal? Nenek siapa Yan? Nenek siapa Yan? Dia paman Fukyu. Anak bungsuku, Ning Yan. Ada kebakaran. Api, cepat. Ibu, Yan anakku. Anakku. tolong. Ibu, Yan, Nyonya, cepat pergi. ibu tolong. Anakku. Nak, Ibu, Nenek tenang saja, kami pasti akan temukan paman. Nyonya tua, kabar gembira. Berita besar, Tuan Muda kedua ditemukan. Tuan Muda kedua ditemukan. Benar. Cepat biarkan dia masuk. Anak Ning Yan. Salam ibu. Kamu Yan? Dulu perang memisahkan aku. Terpisah dari ibu. Sudah bertahun-tahun. Ibu. Kamu. Ibu lupa Yan? Tidak. Benar kamu Yan. Yanku. Biar ibu lihat kamu. Anakku. Ibu. Aku selalu cari ibu bertahun-tahun. Tubuh ini, Orang ini. Kenapa ada aroma Nyonya Xiao? Tak bisa pakai identitas Tianxi. Bisa ganti identitas. Nenek, dia bukan paman, dia palsu. Nenek,
Dia bukan paman. Dia palsu. Gadis kecil, kenapa fitnah aku? Ciki, jangan ngaco. Dia asli. Tuan kedua Ning. Ciki, kenapa bilang paman palsu? Aku. Bagaimana bilangnya? Pokoknya, dia bukan paman asli. Dia palsu. Ibu, aku susah payah. Baru bisa temukan ini. Dia cuma gadis muda. Kenapa dia ragu identitasku? Benar. Ibu selalu rindukan tuan kedua. Sekarang dia pulang. Masa karena curiga, mau usir dia lagi? Jangan. Tak boleh usir siapapun, anakku. Soal pengakuan keluarga bukan main-main. Fuciu, bawa Ciki pergi. Ciki jangan ribut, ikut kakak. Aku pasti cari. Paman asli pulang. Ya, Kakak Hua-Hua. Mereka tak percaya aku. Jangan sedih, Kiki. Mereka cuma tertipu. Asal temukan paman asli, semua akan jelas. Kamu tahu, di mana paman asli? Beberapa hari lalu, aku dengar orang di luar tembok bilang, di utara kota ada sarjana jual lukisan. Di tangannya ada bekas luka juga. Ada luka. Pasti itu paman. Aku cari dia sekarang. hei Cici, mau kemana? Butuh jasa tulis surat? Nona, kenapa? Paman, kenapa? Ada apa? Ciki pegang-pegang. Ternyata paman. Cici, Cici, kenapa kamu di sini? Siapa bapak ini? Saya Zhuang Yue, cuma sarjana miskin. Mau ikut ujian di ibu kota, tapi uang habis. Barusan nulis surat di sini. Kalian perlu jasa tulis surat. Maaf, adik saya nakal. Ganggu bapak. Saya harus cari cara. Bawa dia pulang. Kak, kotak-kotak ini apa? Adik, Itu bukan serangga, itu huruf, itu ilmu. Itu huruf, itu ilmu. Adikmu belum sekolah. Oh, belum cari guru. kakak. Guru itu apa? Enak dimakan? Ciki, guru bukan makanan. Guru ajar baca, ajar hidup. Oh, Ciki mau undang paman. Jadi guru. Boleh? Ayah, nenek, ini Tuan Zhuang Yue. Ciki dan Tuan Zhuang punya takdir. Mau jadikan dia guru. Kenapa pria ini terasa aneh tapi akrab? Ciki suka Pak Zuang. Mau ikut Pak Zuang, bareng lihat serangga kecil. Serangga kecil. Ciki baca bukuku hari ini. Dia bilang huruf itu serangga kecil. Hahaha. Ciki juga datang, sudah umur belajar. Jadi repot. Pak Zuang, Nenek sebenarnya Pak Zuang. Bukan cuma guruku. Dia juga... Ibu, Yan, kamu datang. Sudah istirahat? ibu tenang. Aku sudah istirahat. Ibu panggil aku. Ada apa? Yan ya, maafkan aku bu. Maaf sudah buat kamu menderita lama. Kamu serahkan toko kain di timur kota dan tanah di luar kota. Semua untuk adikmu. Ya, Anggap ini kompensasi dari ibu. Terima kasih, Bu. Aku paham, bisnis keluarga rumit. Nanti aku bantu kakak urus semuanya. Hahaha. Ciki, tadi kamu mau bilang apa? Tidak bisa. Kalau sekarang aku ungkap identitas guru Juang nenek pasti takkan percaya. Aku harus cari tahu dulu. Orang ini sebenarnya mau lakukan kejahatan apa dulu? Siapa dia sebenarnya? Mayer, hari ini aku. Main bagus kan?
Nenek gampang dibujuk. Langsung kasih banyak. Baru segini. Jangan lupa. Target kita, segel keluarga Ning. Ya, dapat segel kuasai segalanya. Setelah dapat hari kematian mereka, Nanti kita hidup mewah. Tergantung kamu. Mau segel ternyata. Mau bunuh kakak sekeluarga. Bibi jahat benar. Sudah larut. Besok pagi, aku pasti akan beritahu kakak. Bongkar mereka. Pelan dikit. Mau bunuh aku? Myong, ada orang. Kucing mati. Suatu saat kau kubuat sup. Ibu, silakan minum. Kata bagus. Senang kau pulang. Hari ini aku minum teh ini. Kamu resmi jadi bagian keluarga. Ning Yan, kamu di luar sana, bertahun-tahun susah. Sekarang pulang. Kakak mau serahkan tugas keluarga Ning, perlahan ke kamu. Semoga kau lanjutkan nama baik. Tenang saja kakak, aku pasti jalankan amanah. paman jangan. Paman kedua palsu. Cap tidak boleh diberi. Kamu. Paman kedua itu milik kami. Dia darah Ning. Banyak bukti jelas. Dia anakku yang hilang, putra bungsuku. Ciki, kamu memang berjasa pada Ning. Tapi ini soal warisan keluarga. Jangan keras kepala di sini. Ibu. Kakak, tenang. Aku cuma bingung. Sejak aku pulang, gadis ini sering menyerangku. Dia belum jadi keluarga. Gadis luar. Kenapa dia kasar? Kenapa dia begitu? Nyonya tua. Menurut saya, Anda dan suami terlalu memanjakan dia. Jadi dia berani, tidak hormat pada yang tua. Ayah, nenek. Karena Kiki berjasa pada keluarga kita harus percaya dia. Dia memang masih muda. Tapi di rumah ini, dia cerdas dan patuh. Kalau dia menghentikan kita, pasti ada alasan. Sudah cukup. Fuchu, kamu juga ikut-ikutan? Saya tidak berani. Nenek, coba pikir lagi. Apa Kiki pernah sakiti masalah keluarga Ning? Dia baru-baru ini cegah. Mungkin memang ingin selamatkan keluarga Ning. Mohon nenek biar dia bicara. Kalau dia tak punya bukti, saya antar dia pulang ke Song. Tidak bisa. Ciki tak boleh pergi. Paman palsu mau gabung Bu Xiao. Mereka mau sakiti kalian. Ciki harus tetap di sini jaga kalian. Kamu. Jangan biarkan dia gagalkan rencana saya, Ibu. Kakak juga lihat. Wanita ini. Bandel sendiri. Juga pengaruhi Fukiyu. Memecah keluarga Ning. Jangan biarkan dia tinggal. Seseorang datang. Bawa Song Ciki ke sini. Kunci dia di gudang kayu. Besok kirim dia ke keluarga Song. Minyang, cepat ke sini. Ucapkan terima kasih pada Nyonya tua. Juga pada kakak. Mulai sekarang keluarga Ning akan kaya dan makmur. Semua milik kita. Kalian. Ternyata Kiki, semua yang dia bilang benar. Pandai palsukan identitas, menipu demi cap keluarga. Serahkan cap itu, berikan capnya. Kalau tidak, aku lapor polisi. Mau lapor polisi? Kalau berani. Keluar dari ruangan ini. Ini jebakan maut. Jika diaktifkan, tak ada yang bisa lolos. Satu dupa saja. Kalian mati nadi putus. Jadi, kau yang sakiti kakak dan nenek Tianxi itu. Tapi semua formasi sudah aku hancurkan. Yang ini juga bisa aku hancurkan. Anak sombong. Itu cuma trik kecil. Formasi ini tak bisa dihancurkan. Tunggu kalian mati. Semua milik Ning. Jadi milik aku dan Menyang. Hahaha. Tidak bisa.
Tak boleh kakak dan keluarganya terluka. Harus temukan inti informasi. Cuma tipu muslihat. Gadis desa. Kau kira benar hebat. Kakak, Kakiku. Tak terasa. Kalian parah. nenek. Ciki, tak berguna. Kita hampir habis. Formasi aktif. Song Ciki, tunggu mati saja. Inti informasi. Intinya di mana? Ciki. Di belakangmu. Di dekat kuda. Berhenti. Mau apa? Hancurkan. Tak mungkin. Mati. Sudah mati. Kakak, bagaimana kakimu? Kakiku terasa lagi. Ciki, terima kasih lagi. Ciki, nenek. Maaf sudah salah paham. Kamu memang pembawa hoki keluarga. Tak apa, Nek. Yang penting kalian aman. Gimana DGN Ibu Tiri jahat itu? Nyonya Tuan. Mayer sadar salah. Mayer tertipu orang jahat, makanya berbuat salah. Tuan-tuan, demi anak dalam kandungan, tolong pertimbangkan, maafkan. Mayer kali ini saja. Wu, lihat. Tuan, ini darah keluarga Ning. Xiaomei, aku kasih satu kesempatan lagi. Kembali, dikurung. Seret dia keluar. Tuan. Kenapa kakak jahat sama Ibu Tiri? Dia tetap tinggal. Karena dia hamil, ada bayi. Kenapa aku nggak lihat bayi? Apa sihirku gagal? Gagal. Hari ini salahku. Aku sudah tua dan pikun. Selama ini, Yan tidak akan kembali. Yan takkan pulang lagi. Saya ke kamar istirahat. Tunggu, Nenek. Sebenarnya Paman sudah pulang. Benarkah? Di mana Paman? Guru juang itu, Paman. Ciki, kau ingin aku datang ke aula siang. Untuk apa? Guru Ciki, mau tanya kamu, siapa ayah ibumu? Rumahmu di mana? Ciki, aku yatim sejak kecil. Sudah lupa semuanya. Mungkin memang tak punya asal. Nenek, ingat luka ini? Itu Yan milikku. Benar anak Yanku. Luka ini. Kita ibu anak. Itu saat kita pisah. Adikku akhirnya pulang. Sudah pulang. Kamu akhirnya pulang. Yanku. Paman. Bangun, Paman. Yan. Nyonya, putra kedua sakit lama. Ada darah beku di otak, jadi dia amnesia. Kalau tak segera diobati, bisa bahaya nyawa. Dokter, obat apa? Bisa sembuhkan anak saya. Sekarang racik obat, butuh 1 buah Ninghun, baru bisa sembuh total. Sayang obat ini dari barat. Sulit ditemukan di ibu kota. Buah Ningshen. Ciu semua apotek kota. Sudah dicari. Tak ada buah Ningshen. Meski impor dari barat,
Paling cepat setahun. Tak bisa tunggu. Penyakit lama Ningyan bisa bahaya kapan saja. Kakak. Hua bilang ada di sini. Buah Ningshen yang dicari kakak. Ciki, ngapain di kebun? Cepat keluar. Cari buah. Ah, Buah Ningshen. ayah, Ciki dapat buah Ningshen. Bagus. Ibu hati-hati panas. Yan, ini Kiki bawa buah Ningshen. Ayo coba minum. Paman sembuh ya. Ibu, Yangku, ibu, Bu, aku ingat. Semua sudah ingat. Kamu ingat? Ibu, yang pulang. Bagus, Yan. Kamu ingat? Ciki hebat. Keluarga kita. Ada Kiki, si pembawa hoki. Berkah penuh ya. Sekarang keluarga kita akhirnya kumpul lagi. Gadis pengganti sudah pergi. Sudah beberapa hari di rumah Ning. Semua tenang sekarang. Keluarga Ning pasti percaya. Meski tahu pun, mereka bisa apa? Mereka yang salah dulu? Mau aku dinikahkan dengan orang sakit demi keberuntungan. Benar Yi bilang gitu. Hari ini mau apa? Ayah belikan semua. Aku mau perhiasan baru. Juga toko kain Ning. Model rok terbaru. Oke, siap. Toko kakak ini mahal. Kelihatan mahal banget. Ciki tenang aja. Semua milik keluarga kita. Pilih aja sesuka hati. Aku mau pilih buat paman. Paman punya sedikit. Baju bagus. Nanti jadi juara. Jangan sampai diremehkan. Baik-baik. Pilih buat Ciki dan paman. Ciki masuk dulu. Kakak beliin makanan enak. Ya, Ayah, yang ini bagus. Aku mau yang ini. Mata nona tajam. Ini barang andalan toko. Cuma ada satu. Dari mana pengemis kecil? Ganti bajuku. nih. Aku kasih cemilan favoritku. Ikan kecil buat kamu. Siapa mau ikan baumu? Cuma barang remeh. Nggak layak dipamerin. Ciki. Kamu oke? Ayo Yiyi, jauhi mereka. Anak dari pelosok mana ini? Nggak tahu sopan. Nggak punya tata krama. Kakak, dia yang nabrak aku. Juga jatuhin ikan kecilku. Sudah jatuh. Ayah berpesan, jangan sombong di luar. Menanglah dengan logika. Semua, dengar. Sama-sama pembeli kain di toko, kenapa kamu tanpa alasan ganggu adikku? Oh, cuma kalian berdua. Dianggap pembeli juga. Toko ini milik keluarga Ning Beijing. Khusus untuk pejabat. Kalian sanggup beli? Bos, toko ini ada aturan harus beli? Tidak ada. Semua tamu dihormati. Saya dan adik cuma lihat-lihat. Cuma lihat-lihat. Kamu mau beli baju itu? Ya, kami mau beli baju ini. Benar, Ayah? Bos, berapa harga baju ini? Tuan, ini dari Jiangnan, sutra terbaik. Pakai. Bordir benang emas, 300 tael perak. 300 tael.
Baru ingat. Ada urusan di rumah. Saya ambil lain waktu. Ayo pergi. Ayah, belum beli baju. Aduh, ayo pergi. Ayah. Ayah, Ciki, ada kain favorit? kakak pilih ini. Paman ajari Kiki, rajin itu baik. Ciki hebat. Tapi Kiki layak yang terbaik. Baju Nona, kirim ke majikan. Ya, Ayah katanya mau beliin aku. 300 tael, itu pengeluaran tahunan keluarga Song. Setahun biaya kita. Aduh kamu ini. Tuan, pengurus Ning datang tadi, bawa undangan. Mengundang Anda ke rumah 3 hari lagi. Pengurus Ning. Jangan-jangan soal pengantin pengganti, sudah ketahuan ya? Kenapa Ning tiba-tiba undang? Ada urusan apa? Jangan-jangan, pengantin pengganti ketahuan. Kalau ditanya, bagaimana saya jawab? Tuan Song, tenang saja. Silakan duduk. Hari ini, silakan datang ke rumah. Ada kabar bahagia. Silakan bicara Nyonya Ning. Sejak putri Anda datang ke rumah Ning, banyak keberuntungan. Haha, bukan cuma itu. Fukyu sudah sadar. Bahkan saya. Tubuh saya makin sehat. Apa? Tuan Ning sudah sadar. Ini benar-benar kabar besar banget. Putri saya lemah. Mana berani ambil pujian. Kenapa Tuan Song tegang? Tuan Song kenapa tegang? Tuan Song, Anda terlalu rendah hati. Fuchu, saya mau cari waktu untuk terima kasih ke mertua. Sekarang, mereka berdua di kamar. Xiao Cui, cepat panggil mereka. Ya, Selesai habis sudah. Pengantin pengganti belum pernah ketemu saya. Kalau ketemu, rahasia bakal terbongkar. Kakak, itu bukan di toko? Iya. Kakak bilang, Ciki pantas dapat terbaik. Ciki pantas yang terbaik. Ciki ganti baju sekarang. Kakak tunggu di ruang depan. Ya. Nenek, Kamu dari toko kain, anak miskin itu. Kenapa kamu bisa... Tuan Song, lama tak jumpa. Sepertinya setelah hari itu di toko kain. Anda ingat kami berdua. Cukup berkesan ya. Fukyu, sebelumnya kamu pernah bertemu Tuan Song? Oh, jawab nenek. Pernah sekali saja. Tuan Song punya standar tinggi. Bahkan di toko kain, barang terbaik juga tak menarik baginya. Toko kain, anak miskin. Kakak, gadis itu. Jangan-jangan Kakak nenek. Orang ini, bukan om jahat dari toko kain. Kenapa tiba-tiba ke rumah Ning lagi? Ciki datang, cepat sini. Ayahmu datang lihat kamu. Mungkin lama di rumah ini, jadi agak canggung. Anak kecil memang begitu. Ciki, ini ayahmu yang bawa kamu ke rumah Ning. Ternyata mereka yang antar aku ke sini. Ayah, Kiki kangen banget. anak ini cukup pintar. Sekarang, asal bisa lewati situasi ini. Nanti aku bawa anak ini pulang ke keluarga Song. Bisa tukar balik Yiyi. Keluarga Ning itu posisi tinggi. Itu juga buat keluarga Song naik status. Ciki, ayah rindu kamu. Terima kasih atas bantuan. Sudah jaga Kiki dengan baik. Sekarang Tuan Ning sudah pulih. Saya ingin. Bolehkah? Izinkan Kiki pulang. Ini wajar, manusiawi. Ikuti pendapat Tuan Song saja. Ciki setelah pulang. Ingat, sering ke rumah Ning. Terima kasih atas izin. Saya antar Kiki pulang. Ibu dan kakak Kiki sudah tunggu di rumah. Xiao Cui, Ciki mau pulang. Bantu bereskan. itu nyonya tua.
gadis itu pergi. Aku harus kabari, kasih tahu Nishao. Nyonya, anak itu akhirnya balik ke Song. Dia sudah pergi. Tak percaya keluarga Ning masih bisa seberuntung ini. Taruh ini di makanan Nyonya tua setiap hari. Ibu. Kue baru matang. Coba, Bu. Wu Er, mana Kiki? Ibu lupa. Ciki sama ayahnya. Pulang ke Song. Aduh, lupa lagi ya. Aduh, sehari tak lihat dia. Kangen juga. Ibu rindu Kiki. Nanti aku jemput. Bu. Bu, kenapa? Tolong, cepat panggil dokter. Ciki. Fuchu. Nenek. Tak bisa lihat kalian. Sudah besar. Nenek, nenek. Nenek bahaya. Ayah cepat, ayah cepat. Ayah, aku tetap mau nikah ke keluarga Ning. Kasih uang ke gadis itu. Suruh dia pergi. Iya, baik. Aku bilang ke dia. Ayah, gadis desa itu kabur. Tuan Ning, nadi Nyonya tua. Mungkin tak bisa. Nenek, Anda belum lihat aku besar. Cucu tak mau Anda pergi. Nenek sangat sayang Ciki. Dia pulang. Tak bisa jumpa terakhir. Nenek, Ciki kamu. nenek jangan takut. Ciki sudah pulang. Jahat. Jangan ganggu nenek. Pergi. Semua pergi. Nenek. Nenek bangunlah. Lihat Ciki. Ciki. Kamu. Nyonya, Anda sadar. Ciki. Ya, Ciki. Ciki. Fuchu. Kenapa Ciki? Oh, karena Kiki. Nenek sakit. Capek pulang dari keluarga Song. Ayah, aku bawa dia istirahat. Ya, cepat pergi. Jaga dia baik-baik. Selesai. Telingaku. Ciki. Sudah bangun. Selesai. Selesai. Kakak bakal kupukul dan kupaksa ya. Jangan sembunyi. Pertama kali kakak lihat kamu. Sudah tahu. Gadis kecil ini. Serasa pernah lihat. Dia kucing siluman tahun lalu. Jadi kakak, kamu nggak usir aku kan? Bodoh Ciki. Kakak pernah bilang, ada monster baik dan jahat, kamu baik hati. Kakak, mana mungkin kakak usir Kiki? Iya, makasih kak, aku tahu. Kakak paling sayang aku. Tapi Kiki tahu. Tak semua orang seperti kakak.
Keluar harus jaga diri. Ingat ya. Iya, kakak, aku paham. Aku pasti jaga diri. Kakak juga akan lindungi Ciki. Iya, Ciki, tidur seharian. Lapar nggak? ini beracun. Hah, mungkin ini ulah Nyonya Xiao, karya dia. Hal ini harus bilang ke ayah. Ya, Tuan, akhirnya Anda izinkan saya keluar. Xiaomei, siapa yang kamu berani racuni orang? Tuan, apa maksud Anda? Saya tak paham. Saya sudah beri kamu satu kesempatan. Ambil hukum keluarga. Tuan, bukan saya. Mana berani racuni Nyonya tua. Nyonya Xiao, ayah tak bilang siapa yang diracuni. Kenapa tahu itu nenek? Tuan, perutku. perut bibi sebenarnya. Tak ada bayi. Ah, cuma kain dan kapas. Perut palsu. Bibi jahat. Ini perut palsu. Ngomong apa kamu? Kakak, di perut bibi jahat. Cuma kain dan kapas. Apa? Song Ciki, aku hampir berhasil. Salah kamu, si lucu, halangi aku. Aku akan hancurkan kamu. Xiaomei, berani-beraninya pura-pura hamil, menipu aku. Kamu, orang, usir wanita kejam ini dari rumah Ning. Tuan, Cici, jangan takut. Orang jahat sudah pergi. Sekarang rumah Ning paling aman di sini. Iya. Sudah 2 jam. Hasil ujian belum keluar. Nenek, tenang saja, paman pasti juara. Dia pasti juara. Waduh. Sepertinya gagal. Ibu, aku juara 1. Wow, banyak makanan. Cici, harus tunggu orang tua makan dulu, baru boleh mulai. Iya. Gadis nakal jebaknya Xiao, diusir dari rumah. Aku pasti ajar kamu. Hari ini Ning Family rayakan 2 kabar baik. Pertama, Ning Yan juara ujian nasional. Nama keluarga jadi terkenal. Kedua, keluarga kumpul lagi. Ayo, aku minum untukmu. Kakak, gelas ini. Aku minum untuk semua. Zhuang Yue. Tidak. Aku Ning Yan lama sendiri. Belum pernah punya keluarga. Gelas ini untuk kalian semua. Baik, baik. Mereka minum senang sekali. Pasti enak. Minum saja. Setelah minum bisa terjadi apa saja. Pedas banget. Tidak enak sama sekali. Kenapa ada 3 kakak? Cici, kenapa kamu, Pen? Ini kucing siluman. Ini. Aduh, Fuchu, Kiki ini. Jangan takut. Cici, aku selamatkan kucing kecil setahun lalu. Berubah jadi manusia. Datang balas budi. Cici, dulu selamatkan aku dan nenek. Juga temukan paman. Dia pembawa hoki keluarga. Semua makhluk punya hati baik buruk. Ciki sangat tulus dan baik. Meski siluman. Tetap siluman baik. Kakak. Jangan takut. Ciki jaga kamu.
Kiki jaga keluarga Ning. Aduh, Cici bisa gabung ke keluarga kita. Itu keberuntungan kita. Fuchu harus jaga Cici baik-baik. Jangan sebarkan kejadian hari ini. Kalau ada yang bicara di luar, tak akan dimaafkan. Baik, Tuan. Anak bandel ini memang siluman. Bibi. Bagaimana Xiao Cui? Si cantik itu ada. Masalah apa? Ya, tebakan Bibi benar. Dia memang siluman kucing. Kemarin saat makan keluarga, aku sengaja beri dia minum. Aduh, kamu nggak lihat, langsung berubah wujud. Telinga bulu dan ekor itu. Serem banget. Benar-benar siluman. Tuan dan yang lain, bagaimana reaksi mereka? Mereka lindungi dia. Mereka larang kami bicara. Katanya siapapun, sebar pasti dihukum. Dasar anak nakal. Kamu bikin aku diusir dari Ning. Aku pasti balas dia. Ini awalnya tunangan aku sama Tuan Ning. Aku harus nikah di Ning. Aduh, anakku sayang. Pelan-pelan bicara. Aduh. Jangan sampai bocor, jangan sampai tersebar. Lagi pula, Ning Fukyu juga, dia nggak bagus. Nanti, ayah carikan kamu jodoh lebih baik. Tidak, aku suka dia. Nyonya muda keluarga Ning, memang aku. Kenapa harus untung? Gadis pengganti pengantin. Gadis pengganti yang hebat. Nyonya Xiao. Maaf. Silakan masuk. Nona Song, ini soal pernikahan dua keluarga lagi, suasana. Oh, jangan salah paham. Anak ini, kami terlalu memanjakan dia. Semua mau rebut dari adiknya. Adik perempuan. Kalian pasti lebih tahu yang dikirim keluarga Song. Bukan nona kedua. Nyonya Xiao, maksud Anda apa? Masa aku salah kenali anak sendiri? Tak mungkin aku salah. Tuan Song, kalau cuma pengganti biasa, dikasih uang lalu pergi. Sayang sekali. Yang kau cari bukan manusia. Dia itu siluman. Ayah, pantas Kak Fukyu, begitu lindungi dia. Pasti dia pakai sihir. Cari pengganti nikah. Sudah salah besar. Sekarang kirim siluman. Kalau aku bilang ke keluarga Ning, bersekongkol dengan siluman, dituduh bawa bencana. Pasti keluarga Song kena tuduhannya. Nyonya Xiao, ampuni saya. Kami terpaksa. Mohon Nyonya Xiao, tunjukkan jalan. Ada cara. Asal kamu ikut saya. Nyonya Tuan Song pagi-pagi temani Nyonya tua. Pergi ke festival kuil. Sekarang cuma Tuan muda dan dia di sini. Ini bisa berhasil? Pikirkan keselamatan keluarga Song. Tuan muda Nona Tuan Song datang. Ciki, ayah lama tak jumpa kamu. Ibumu khusus. Masak ikan asam manis. Saya bawa untuk kamu coba. Ada ikan Kiki suka. Ciki. Paman Song. Dia pelayan. Dia kena ruam. Takut dia buat Kiki takut. Jadi dia tutup wajah. Kiki makan. Ikan enak. Ciki. Apa guru ajar kamu? Hadiah orang tua tak boleh ditolak. Harus tahu sopan. Ayah datang jauh. Gigitan pertama. Dia dulu makan. Saya tak bisa makan. Saya alergi ikan. Ciki makan, Kiki makan. Kakak, peniti jadi hitam. Ikan ini sangat beracun. Paman Song, ini hadiahmu buat putri, tanda kasihmu. Bukan urusanku. Aku cuma ikut.
Dia yang suruh. Itu maunya dia. Dia paksa aku. Siapa kamu? Xiaomei. Kamu ya? Imut. Aku bakal mati. Kamu juga. Kakak. 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 Bunuh, tolong. Tolong. Sungguh tulus. Hari kematianmu. Berani sakiti kakakku? Kau bakal kena karma. Mau mati masih ngeyel. Aku mau lihat. Karma itu. Siapa yang kena? Mati aja. Kakak. Kakak. Kakak, bangun, jangan takutkan aku. Kakak. Kakak. Aduh, petir besar. Ada yang mati. Aduh. Cepat cek Kiki dan Fukyu. Aduh, cepat. Kakak. Kakak, kenapa? Jangan takutkan aku. Kakak. Aduh. Kakak, bangun. Jangan takutkan aku. Fukyu. Kakak. Kuku. Nenek paman. Maaf. Salah Kiki. Kakak lakukan demi aku. Aku yang sebabkan kakak. Xiao Qiki. Tubuh kami bangsa iblis. Ada inti iblis. Itu sumber hidup kami. Bisa sembuhkan semua racun. Bisa sambung nadi putus. Jika inti diberikan ke manusia, penyelamat akan kehilangan kekuatan. Kembali ke wujud asal. Nenek, aku bisa selamatkan kakak. Oke. Kak, Ciki balas kebaikanmu. Ciki. Musim gugur. Kamu bangun. Nenek sangat khawatir. Ciki selamatkan kamu lagi. Jangan nangis. Aku beri inti iblis ke kakak. Kakak sudah aman. Ciki jangan. Tanpa inti kamu gimana? Kakak tenang saja. Cuma 10 tahun. Ciki latihan lagi. Pasti cari kakak. Ciki. Ciki. Tuan muda, tenang. Saya antar Nona. Aman sampai tujuan. Ciki. 10 tahun lagi. Kakak pasti jemput kamu pulang sendiri. Sudah 10 tahun. Gak tahu aku sekarang gimana. Fukyu kakak, masih bisa kenalin aku?
Ngapain? Mas siapa? Aku Song Chiki. Teman Ning Fukyu. Teman? Orang Song. Mau bikin ribut lagi? Kemarin preman. Hari ini ganti cewek kecil. Cepat pergi. Tuan muda nggak mau ketemu. Bukan aku. Aku bukan utusan Song. Gak percaya, tanya aja. Udah. Cepat pergi. Kalau enggak aku kasar. Kakak, gak mau Chiki lagi? Tuan muda. Tuan muda. Kenapa tadi ribut? Nggak apa-apa. Orang dari keluarga Song bikin kacau. Namanya siapa ya? Tapi, sudah aku suruh pergi. Chiki, 10 tahun sudah lewat. Kakak jemput kamu pulang. Fuciu, dia pergi sudah lama. Harusnya sudah jemput Kiki. Aku kangen banget. Ibu jangan cemas. Mereka pasti pulang. Haf, Fucio, kenapa kamu sendiri? Kiki mana? Ayah. Nenek. Hari ini aku janji jemput Kiki. Tapi aku tunggu sampai malam. Kiki nggak muncul. Mungkin. Dia tak akan datang lagi. Chiki. Nama itu terdengar familiar. Aduh, kok bisa begini? Jangan-jangan Kiki alami musibah. Mungkin dia lupa hari ini. Fucio, cari lagi besok. Harus temukan Kiki. Ya. Tuan, Nyonya, Tuan muda, saya mau bicara. Tak tahu pantas atau tidak. Apa itu? Pagi ini, memang ada gadis. Datang ke sini. Katanya, namanya Song Chiki. Mau jumpa Tuan muda. Di mana dia? Saya kira, dia dikirim Song buat ganggu. Jadi saya usir dia. Apa? Kamu. Aduh. Chiki. Chiki, kamu di mana? Salah abang. Keluar dong. Chiki. Abang, kamu jemput aku pulang. Chiki. Beneran kamu? Abang, ya aku pulang. Tapi, orang rumah kamu larang aku masuk. Kira kamu gak mau aku? Bodoh. Abang nggak bakal ninggalin kamu. Hari ini abang jemput kamu. Tapi nggak ketemu kamu. Abang salah. Kurang persiapan. Maaf bikin kamu sedih. Aku pergi lama. Aku lapar. Aku nggak punya uang. Syukur ketemu kakak. Jangan takut. Kakak antar pulang. Buat kamu. Banyak makanan favoritmu. Ikan kering kesukaanmu. Oke? Iya. Chiki. Selamat datang. Chiki. Ayo biar nenek lihat. Chiki kita sekarang. Makin cantik. Makin disayang. Nenek. Ayo. Nenek mau kasih ini? Ini pusaka keluarga. Warisan Ning. Kamu sudah pulang. Sekarang waktunya kamu terima. Nenek, ini terlalu mahal. Kiki tak bisa terima. Dari nenek. Terima saja. Makasih, Nek. Ciki suka banget. Fucio, sekarang. Chiki sudah pulang. Kamu harus lebih hati-hati. Jangan biarkan keluarga Song lukai Kiki. Ayah tenang saja. Keluarga Song. Itu Song Yi dan yang lain. Mereka sering pakai. Cara tak jelas. Mereka lagi naik daun.
terang-terangan, rebut banyak toko kita. Sering ganggu kita. JPP, Nek, jajan khawatir. Ciki pulang. Ada Kiki di sini. Tak ada wajib berani ganggu. Ciki itu pembawa hoki keluarga. Selama Kiki ada, keluarga Song TDK akan buat masalah besar. Tuan muda, Song kirim undangan. Katanya besok, 2 pemilik akan datang bahas urusan. Keluarga Song ini mau benar-benar pojokkan kita. Kak, ada apa? Song sebelumnya selalu mau beli murah, toko sisa keluarga mau dibeli. Aku tolak semua. Kali ini dia bawa bantuan ke sini. Keluarga kita kena masalah. Kalau mereka tak datang, beres. Ciki, ini tak bisa ditolak. Kalau ditolak, berarti lawan bisnis seluruh Beijing. Nanti bisnis jadi susah jalan. Santai kakak, ada Ciki, mereka tak menang. Oke, besok Ciki ikut aku sambut keluarga Song. Ningsian, hari ini merepotkan. Hahaha. Kakak Fukio, hari ini aku sengaja datang. Kakak Fukio, siapa dia? 10 tahun tak bertemu, Song Yi ini masih saja galak. Kakak perempuan ini, aku teman Fukio. Baru pertama ke Beijing, mohon bimbingannya. Fukio suka. Gadis desa seperti ini? Keponakan Fukio, hari ini, aku dan 2 pemilik punya tujuan. Kamu pasti tahu. Keluarga Ning makin lemah. Masih punya banyak toko bagus. Takutnya, menyia-nyiakan tempat. Lebih baik, serahkan ke aku. Kalau aku bilang tidak, Kata-katamu tak berlaku. Kalau engkau tetap menolak, aku tak masalah. Bisa kerjasama dengan 2 pemilik. Ning takkan punya jalan keluar. Ning takkan bisa mundur. kalian berdua, kalian setuju? Kita semua bisnis di ibu kota. Kenapa harus ribut? Tak perlu bikin malu, berilah aku penghormatan. Ganti cara saja, tentukan siapa pemilik toko. Gimana? Cara apa? Semua tahu aku suka puisi. Kalau begitu pakai puisi. Putuskan pemilik toko lewat puisi. Puisi, lagu, sastra. Saya tahu sedikit. Karena Tuan Li tertarik. Biar saya buat satu. Hahaha. Puisi untuk keponakan. Kau tak mau merusak suasana Tuan Li. Kalau begitu, mari kita tanding. Silakan Tuan Li beri tema. Di sini, selain kami 4 pedagang, tinggal 2 gadis muda. Keduanya muda dan cantik. Wajah menawan. Bagaimana kalau tema wanita dan bunga? Tunjukkan perasaanmu. Bagus, bagus. Wanita dan bunga luar biasa. Untuk tambah semangat, yang juara utama, saya beri hadiah ekstra. 1 toko kain di barat kota. Toko itu milik saya, aset keluarga Ning. Tahun lalu kalian tipu, paksa ambil paksa. Sekarang dijadikan hadiah hibah. Tuan Muda Ning, kalau memang bisa, menangkan kembali saja. Tapi menurut saya, hari ini kamu tak menang. Toko kain itu, malah kamu rugi beberapa toko. Tenang kakak, cara mereka ambil. Aku akan ambil balik dengan cara sama. Karena ayah beri soal, maka aku coba jawab. Aku persembahkan 1 puisi untuk hibur semua. Puisi ini aku buat khusus untuk pria yang aku suka, untuk seorang pria idaman. Semoga Tuan Ning suka. Bukankah ini tentang wanita dan bunga? Tapi Fukio kakak laki-laki, ini juga bisa. Gunung Giok, Taman Anggrek, Akar Suci. Hati tulus titip pada Tuan. Tak minta angin musim semi lihat bunga. Ingin jadi bulan terang-terangi pinus bambu. Wah, Nona Song sangat berbakat. Pantas saja.
gadis paling pintar di Beijing. Enak-enak. Tapi kalah sama ikan kecil kering. Yang Ning bawa hari ini, adik baru ini. Cantik banget. Pasti pintar juga. Boleh tunjukkan bakat? Biar kami lihat. Nona Song, kenapa susahkan gadis kecil? Santai, Kak. Aku bisa buat puisi. Dulu pas kecil belajar, Om ajar pusing banget. Takutnya. Bukan takut keluarga Song jebak Ning, bukan takut dipermalukan. Takutnya semua bikin Kiki, jadi sedih. Kabut indah bertumpuk. Aroma surgawi keluar dari istana. Bukan warna dunia biasa. Bunga langit menari turun. Ya ampun, ini legenda itu. Puisi memanggil keajaiban. Siapa wanita ini? Bisa buat puisi sehebat ini. Bisa munculkan hujan bunga. Pasti dari keluarga terpandang. Putri berbakat hasil didikan. Diam-diam hebat. Tuan Song sudah buat puisi. Bunga pun datang. Toko itu. Jadi milikku kan? Ayah, gadis desa itu. Dia curi perhatian putriku. Tak tahu malu. Terus dekati Fukyu. Toko ini jangan kasih dia. Sining Fukyu ini. Maluin aku depan umum. Jangan salahkan aku kalau kejam. Tuan Ning, kau lupa. Hubungan keluarga kita. Sudah tak ingat? Putriku Kiki. Hilang 10 tahun. Dulu kau pernah bersumpah. Hanya mau nikahi Kiki. Sekarang di sampingmu. Ada wanita lain. Orang seperti kamu ingkar janji. Tak bermoral. Bagaimana bisa bertahan di bisnis Beijing? Dua bos. Masih mau kerja sama dengan dia? Kalau aku gagal, tak ada yang senang. Jangan salahkan ayahmu menegur. Salahkan kamu sembunyikan wanita. Kamu kecewakan adikku. Benar, keluarga Ning bisa didik orang seperti kamu. Kamu tinggalkan janji. Bagaimana aku serahkan toko padamu? Tak sangka Tuan Ning begitu tak konsisten. Sudahlah. Jangan lagi hubungi keluarga Ning. Kakak, ayah. Kalian sangat baik pada Kiki. Aku Kiki. Aku pulang. Kalau tak mau soal pengganti nikah dulu, terbongkar. Patuh saja. Tuan Song, gadis ini benar-benar dari keluarga Anda yang hilang 10 tahun. Putri kedua. Waduh, ini benar-benar kabar baik. Anda ini? Ya benar. Tuhan adil. Putri Kiki akhirnya kembali. Iya, betul. Gadis desa ini ternyata jadi cantik. Selamat Tuan Song. Keluarga bersatu lagi. Ayah, aku menang. Acara puisi, toko di barat kota. Itu milikku kan? Tentu. Itu milikmu. Toko kakak kembali. Wanita kecil, biar kamu bangga lagi. Kita lihat saja. Lomba puisi. Ciki menang. Jadi, soal toko. Tuan Ning, jangan buru-buru soal toko. Belum bisa sekarang. Hari ini, aku bawa barang bagus. Untuk semua di sini. Bawa masuk. Semua. Lihat baik-baik. Ini undang semua orang untuk makan hidangan sungai. Bos Chen. Maksudnya apa? Kalian tahu, mutiara itu mewah. Ada yang pernah lihat langsung. Dari mana asal mutiara? Mutiara di dalam kerang sungai. Buka saja, langsung terlihat. Tidak tahu kalian, mau coba rasakan. Serunya ambil mutiara dari kerang.
Bagus. Semua mutiara ini sudah ada harga. Silakan, pilih sesuka hati. Siapapun yang dapat mutiara langka, saya akan kerjasama dengan keluarganya. Silakan. Kakak, kita nggak pilih. Ini yang disebut taruhan kerang. Sama aja kayak judi. Apalagi, lagi pula, aku nggak ngerti soal ini. Mending lihat aja. Kakak, banyak mutiara. Mutiara besar dan terang. Bos, berapa harga kerang sungai ini? 50 tael perak. 50 tael? Nggak heran adik desa. Kurang pengalaman. 50 tael itu gaji orang. Selama setahun, keluarga Ning nggak kaya lagi. Kakak saranin, jangan boros. Memang jangan buang uang. Jadi kita batal beli. Tunggu dulu. Siapa bilang kami nggak mau? Keluarga Ning tetap mampu belikan Kiki barang kecil. Uang buat senang masih ada. 50 tael. Kerang ini kami ambil. Tapi kakak, Ciki nggak apa-apa. Asal kamu bahagia. Fucho, kamu gila. Kamu hambur uang demi dia, tak peduli keluarga Ning. Nona Song, kerang ini belum dibuka. Ngomong gitu, terlalu cepat kan? Urusan keluarga Ning. Nggak perlu orang luar ikut campur. Tunggu aja. Sebentar lagi, pasti kamu Song Ciki, malu besar. Kenapa ini? Gara-gara gadis liar itu. Tidak apa, ayah. Sudah suruh orang belajar. Cara pilih kerang ini. Nanti, lihat saja mereka malu. Cici cuma main-main saja. Saran saya, jangan buang tenaga. Tak akan dapat barang bagus. Malu itu kecil, bikin keluarga Ning bangkrut. Itu masalah besar. nanti siapa yang malu? Belum tentu. Lupa bilang, ayahku ahli pilih kerang. Kalau kamu tetap tak tahu diri, mending kita taruhan. Taruhan siapa dapat mutiara, yang nilainya lebih tinggi. Oke, taruhan. Siap. Kalau taruhan besar sekalian. Kalau kamu kalah, semua aset keluarga Ning, termasuk rumah, jadi milik keluarga Song. Kalau kami kalah, semua dari keluarga Ning, toko. Kami kembalikan penuh, saya tambah 10.000 emas. Sepertinya, Nona Song yakin menang lawan Ning. Aduh, kenapa kalian begini? Taruhan besar, damai bawa rezeki, damai itu untung. Semua. Meski putri saya Yi bicara, agak belak-belakan. Kita tetap keluarga. Rumah warisan tak perlu. Jadi, kita pakai aset sebagai taruhan. Biar seru. Ciki, taruhan ini soal keluarga. Sangat serius. Kakak percaya aku. Pesta ini sulit dihindari. Ciki sejak kecil, bintang keberuntungan keluarga Ning. Tak ada jalan mundur. Lebih baik percaya padanya. Oke, kita bertaruh. Oke. Kalau begitu, kita pilih 5 kerang. Langsung dibuka. Nilai tertinggi menang. Itu pemenangnya. Ini punya 10 mutiara. Ini 8 bagian besar. Ini warna emas. Ini warna pink. 5 kerang ini terbaik. Kerang paling unggul di sini. Saya kira mata saya tajam. Hasilnya, cuma pilih yang jelek. Kerang mati. Taruhan kerang memang soal hoki. Tapi yang besar dan gemuk. Cangkangnya mengkilap. Peluang keluar mutiara lebih tinggi. Tapi kalian, beli kerang mati murah.
Kenapa? Tahu pasti kalah. Mau hemat biaya. Ya. Hahaha. Kenapa tertawa? Kerangnya belum dibuka. Sudah tahu mati. Baiklah. Biar saya buka dulu satu kerang. Aduh, aduh, aduh. Warnanya bagus, awal bagus. Keluarga Song Hoki. Giliran kalian. Hahaha. Kok batu? Sudah bilang kerang mati. Isinya cuma pasir. Tuan Ning menyerah sekarang. Masih bisa jaga nama Ning. Biar tak jadi bahan lelucon Beijing. Tak perlu lanjut? Oke. Lanjut buka. Aduh. Aduh. Semua dapat mutiara, Tuan Song. Tangan dewa ya. Apalagi yang terakhir ini. Sangat mahal. Hahaha. Menantu baik. Silakan. Buka yang ini. Kata orang, 7 itu mutiara. 8 itu harta. Ini mutiara sempurna. Sombong juga. Kerangmu kasar. Kecil pula. Ada mutiara nggak? Masih dipertanyakan. Aduh. Hahaha. Benar-benar besar. Sayang cuma batu besar. Song Ciki, kamu kira ini teater? Mau hibur semua? Sepertinya. Keluarga Song harus terima. Bisnis keluarga Ning. Kenapa buru-buru? Ini bukan batu. Ini mutiara terbaik. Kenapa buru-buru? Ini bukan batu. Ini mutiara terbaik. Song Ciki, kamu bilang, hitam legam, batu kasar. Kamu bilang, itu mutiara. Kamu kira parasinya, tak tahu barang bagus. Bentuk begini, Nona Song. Jangan asal bicara. Ya. Benar. Meski aku tak paham kerang. Tapi mutiara, aku pernah lihat. Mutiara ini cuma tertutup. Lapisan kotoran. Cuci pakai air. Baru terlihat asli. Konyol. Kilau mutiara. Alami. Walau berdebu, tetap bersinar. Benar. Cuma alasan. Kenapa tak percaya? Aku percaya. Semua. Kalau ragu Kiki, cuci di sini. Biar bersih. Ciki bantu ya. Ini. Wah, ini. Cahaya ini luar biasa. Ukurannya pas. Sama seperti di buku kuno. Ini Dragon Pearl. Ini benar-benar langka. 100 tahun sekali. Dragon Pearl. Apa? Benar-benar Dragon Pearl? Tak mungkin. Tuan Song. Ini yang terbaik. Ini. Song Ciki. Kamu, ada orang hebat di belakangmu. Tidak ada. Kakak. Berapa harga mutiara ini? Perkiraan. Bisa jutaan, cukup makan seumur hidup ikan kecil kering. Keren banget. Mutiara ini
Cukup untuk ganti semua kerang yang kalian buka. Sekarang aku tanya. Menyerah? Jangan malu. Nama keluarga Song. Kamu. Sombong banget. Ini cuman hoki dia. Nggak bakal selalu begini. Lanjut buka. Oke, aku buka lagi. Wah, mutiara pink. Mutiara ungu. Ini. Ini mutiara emas. Astaga. Hari ini lihat, banyak harta. Gila banget. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kakak, kita bakal kaya. Keluarga Ning, bintang keberuntungan kita balik. Ayah. Song Chiki. Itu diambil dari tumpukan itu. Dia bisa dapat banyak barang bagus. Yang terakhir itu, pasti kerang terbaik. Kita beli saja, pasti bisa menang. Benar. Kerang terakhir ini, keluarga Song mau. Tuan Song, yakin mau ini? Tentu. Buka sekarang. Ini. Apa ini? Apa saja ini? Tuan Chen. Uang buka kerang saya. Bisa tidak? Tuan Song, itu urusan lain. Kerang ini sudah dijual ke Anda. Uangnya tentu saya terima. Habis sudah. Semuanya selesai. Pasti jebakan kalian. Kalian tak ngerti soal kerang. Song Yi. Taruhan ini, kamu yang ngajukan. Kerang ini, kamu yang mau beli. Semua ini, pilihanmu sendiri. Kamu. Semua hadirin. Taruhan hari ini, kalian saksi. Mohon, keluarga Song tepati janji, segera kirim barang ke rumah Ning. Tuan Ning, boleh kan? Beri aku mutiara ini, aku mau beli. Dengan emas, 10.000 tael. Mulai sekarang, kamu jadi partner bisnis terbesarku. Chiki, pendapatmu? 2 yang paling besar untuk nenek. Sisanya buat kakak. Deal. Oke. Hahaha. Nenek, ini Kiki, hadiah buat kalian. Mutiara besar banget. Dari mana? Waduh. Berapa duit nih? Chiki, uangmu. Simpan aja. Nggak perlu. Nenek, terima aja 2 mutiara ini. Cuma 100 tael. 100 tael. Mutiara kualitas gini, minimal 1.000 tael. Kok murah banget? Hari ini, kita di pameran dagang, taruhan kerang sama keluarga Song, berkat Kiki. Bukan cuma dapat mutiara ini, mutiara terbaik, tapi juga bantu keluarga kita menangkan toko. Bagus, hebat. Akhirnya lega. Chiki bawa hoki kening. Bintang keberuntungan kita. Sejak kamu datang, keluarga kita, semua jadi baik. Nenek senang, itu cukup. Ya, suka. Saya suka. Tuan, orang Song balik lagi. Mereka di luar. Mereka antar barang. Mertua, soal hari ini. Semua karena Yiyi masih muda. Canda anak-anak. Jangan dianggap serius. Menurut saya, taruhan ini sudahi saja. Gimana? Paman Yi sudah sadar. Sekarang melamar sudah telat. Selama ini, keluarga Song ambil toko putus pasokan. Kenapa tak pikirkan hubungan mertua? Utang harus dibayar. Yang kami ambil memang milik Ning. Cepat kembalikan barangnya.
Kamu anak liar, mau mengajari saya. Berani kamu. Dia memang liar. Kurang ajar. Iya amankan. Di keluarga Ning, belum waktumu bertindak. Kalau kalian ribut lagi, aku langsung lapor polisi. Kalian memang kejam. Kita pergi. Ciki, kamu baik-baik saja. Ini semua hasil menangmu. Serahkan ke kamu simpan. Tidak bisa. Ini milik keluarga. Lebih baik nenek yang simpan. Anak baik, terima saja. Benar, Kiki. Tanpa kamu, barang ini tak bisa kembali. Ciki nurut. Terima ini. Bisa beli banyak. Macam-macam ikan kering. Nggak habis makan. Beneran bisa? Iya. Jadi, aku ambil sedikit buat uang jajan. Sisanya biar nenek pegang. Hahaha. Aduh, Ciki kita. Sekarang paham. Sudah malam. Nenek cari aku. Ada apa? Fuciu, kamu dan Kiki dari kecil sudah tunangan. Sekarang sudah cukup umur. Kapan siap? Resmi nikahi dia? Masalah ini. Tanya Kiki dulu. Aku mau. Aku mau. Haha. Anak polos. Mana ada gadis? Ngaku mau nikah sendiri. Aduh, nenek. Baik-baik. Aku akan cari hari baik. Kakak, barusan. Terlalu buru-buru? Atau, kamu peduli statusku? Kalau kamu nggak buru-buru, aku yang buru-buru. Soal status, aku nggak pernah peduli. Yang penting, kamu, Song Ciki. Itu saja. Kakak baik banget. Jadi Kiki jangan pikir lagi. Pengantinku cuma kamu. Sialan Song Ciki. Aku takkan biarkan kalian menikah. Kamu sudah ambil segalaku. Aku mau kamu lenyap. Song Ciki, kenapa nggak mati? Di tempat sepi aja. Malah balik. Rebut milikku. Song Yi mau apa? Mau apa? Aku mau kamu mati. Serang dia. Ingat, lakukan bersih. Jangan dekati aku. Jangan dekati. Aku tak mau sakiti kamu. Mau mati masih pura-pura. Luka wajahnya cepat. Sudah kubilang kamu tetap bandel. Kamu cari masalah sendiri. Syukurlah, ikan keringnya utuh. Mau apa kamu? Song Ciki, jangan dekati aku. Jauh-jauh dari aku. Tak mampu. Jangan coba-coba membunuh. Kok telat banget? Tadi di jalan ada masalah. Ada tikus lewat. Langsung kubereskan. Kamu tak luka kan? Kakak aman. Rambutku utuh. Tak ada yang rontok. Bagus kalau aman. Cepat istirahat di kamar. Siapa Song Ciki? Pak polisi, ada urusan apa ya? Jangan-jangan. Identitas Kiki ketahuan. Song Ciki, yesterday you hurt someone in West Alley. I'm here to ask by order. Sir,
There must be a mistake. Cheeky's always good. How could she hurt someone? Maybe it's a misunderstanding. We'll know after questioning. What? Ning family resist the law. Sir, do you have proof to arrest? I arrest with proof. Of course I have evidence. Sir, please help me, sir. It's her. Last night at West Alley, she beat us, left us like this. Ouch, it hurts. I didn't, sir. They tried to bully me. I just gently pushed them. Didn't use force. Sir, Ciki kami lemah banget. Mana mungkin bisa kalahin pria besar. Iya benar, keluarga Song musuhan sama kami. Menurutku, dia fitnah. Kenapa aku fitnah? Lukanya dia. Masa dia lukai diri? Tolong pak. Ciki baik lemah. Nggak mungkin sakiti orang. Itu fitnah. Pak, Ciki kami selalu patuh. Semut pun tak tega injak. Mana bisa dia pukul orang? Nyonya tua, Tuan Ning, saya pejabat. Harus adil. Tak akan salahkan orang baik, juga tak lepasin orang jahat. Keluarga Song, kau tuduh Song Ciki melukai. Dari wajah dan sikapnya, tak tampak berbohong. Fitnah orang lain bisa dihukum balik. Katakan sejujurnya, kenapa kau fitnah dia? Saya tak berani fitnah. Sebenarnya Ning itu. Caranya kejam. Dia pakai trik licik. Saya tidak. Keluarga Song, di pengadilan, bicara harus ada bukti. Itu obat. Dia sudah siapkan obat bius. Saat kami lengah, dia taburkan obat itu. Kami kena racunnya. Benar, Tuan. Tolong bela kami. Obat bius. Ada bukti fisik? Saya punya bukti. Semalam di Gang Barat, dia taburkan bubuk ke wajah kami. Bubuk itu masih tersisa di lokasi. Mohon Tuan periksa. Kalau begitu, serahkan buktinya. Ayo serahkan. Lapor Tuan. Ini ditemukan di TKP. Ini obat bius. Dia yang taburkan. Hebat juga, wanita pandai menyamar. Barang bukti di sini. Ada yang mau disampaikan? Obat itu bukan milikku. Aku benar-benar tidak tahu. Tuan, asal barang ini tidak jelas. Bagaimana membuktikannya? Ditemukan di TKP. Bagaimana membuktikannya? Itu milik Kiki. Satu bungkus obat. Mudah didapat. Tak bisa jadi bukti. Kamu bilang fitnah. Aku akan buktikan. Coba ceritakan. Selain obat ini, apalagi di TKP? Ada temuan lain? Lapor Tuan. Ada orang. Lihat Song Ciki. Beli obat dari pedagang. Beli bubuk seperti ini. Tuan, Anda dengar kan? Wanita ini pelakunya. Mohon Tuan bantu kami. Tuan, kasus sudah jelas. Silakan. Cepat tangkap pelaku. Bukan saya. Diam. Song Ciki. Bukti kuat. Ngaku sekarang. Saya tidak. Song Ciki, tahu salahmu? Saya tidak. Tuan, pasti ada salah paham. Keras kepala. Tak perlu siksa. Kamu tak akan ngaku. Jangan salahkan saya. Tuan, mau paksa ngaku? Sikapmu buruk, tak layak jadi pejabat. Tuan, keluarga Ning tak hormat pejabat. Harus ditangkap semua. Kalian lindungi dia saja. Tunggu kalian di penjara. Di penjara. Semua milik Ning, jadi milikku. Baik. Kalian tetap lindungi penjahat. Akan kutangkap kalian. Tangkap semua. Baik. Sangat baik. Kalian cari masalah. Jangan salahkan aku. Oke. Kalian tetap lindungi penjahat. Akan kutangkap kalian. Tangkap semua. Oke. Sangat baik. Kalian cari masalah. Jangan salahkan aku. Tunggu. Aku mau tanya. Mau tipu apa lagi? Kakak, kau cari aku tadi malam. Benar mau bicara denganku. Baru tunggu aku di gang. Ngobrol. Aku bawa orang. Tentu mau bunuh kamu. Mulut keras. Kenapa tak terkendali? Song Yi, kamu ngomong apa sih? Aku mau fitnah kamu, biar kamu masuk penjara. Gimana bisa? Gila, diamlah. Tunggu, Tuan. Coba bicara. Kamu terima dari dia berapa suap?
Jangan ngawur. Mana mungkin aku terima suap? Benar nggak terima? Dia kasih aku 500 emas. Suruh aku hukum kamu berat, biar kamu masuk penjara. 500 tael. Itu benar, seumur hidup saya. Tak bisa dapat uang segitu. Berani sekali. Tuan Fuyin, kenapa Anda ke sini? Saya terima laporan. Datang khusus selidiki, kasus ini sudah jelas. Kalian fitnah orang baik, suap pejabat kerajaan. Tak bisa dimaafkan. Kalian tahu salahnya. Song Yi, kau jahat. Upaya bunuh gagal. Suap dan jebak. Beberapa kejahatan digabung, dihukum buang ke Lingnan. Aku tidak terlambat kan? Paman datang tepat waktu. Ciki, setelah ini, kamu jadi menantu keluarga Ning. Fucio, kalau berani ganggu kamu, kami akan bela kamu. Terima kasih, Tuan. Ciki, masih panggil Tuan? Ayah. Ya. Hahaha. Ciki, kamu cantik. Kakak, akhirnya aku menikahimu. Mulai sekarang, selamanya, takkan pisah. Jadi, kamu harus belikan aku banyak ikan kering. Oke, kucing rakus, aku milikmu. Apalagi ikan kering.